Baiklah pemirsa, di momen bersejarah ini kita tentu ingin menggali lebih dalam makna kemerdekaan, perjuangan para pahlawan serta relevansinya bagi kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Dan pada siang hari ini kita sudah terhubung bersama sejarawan sekaligus dosen Universitas Sriwijaya, Bapak Dedi Irwanto yang akan berbagi pandangannya untuk kita semua. Assalamualaikum, selamat siang Pak Dedi, apa kabar Pak? Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Desi, selamat siang para pemirsa PAL TV dimanapun berada. Saya dalam keadaan kabar yang baik gitu Mbak Desi. Alhamdulillah kalau dalam keadaan sehat ya Pak. Pak, Ya. kita untuk mengawali perbincangan pada siang hari ini, bisa Pak dijelaskan di momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kita sebagai sejarawan melihatnya seperti apa Pak? Ya, pertama kita sangat bersyukur sekali Mbak Desi bahwa hari ini kemarin gitu kita sudah Republik Indonesia sudah berumur 80 tahun gitu. Artinya sebuah umur yang sangat tua atau sudah memasuki sepuh kalau disondingkan dengan usia umat manusia gitu. Dan ini sebetulnya eh, kita melihat di mana-mana termasuk di Kota Palembang, Mbak Desi, sudah sejak 1 mingguan sebelum 17 Agustus kemarin gitu, kita ditontonkan sebuah tontonan yang menarik di masyarakat di mana 17 Agustus atau peringatan 17 Agustus yang ke-80 itu eh, diadakan berbagai kemeriahan, berbagai lomba-lomba dan puncaknya adalah Perahu Bidar di tanggal 17 Agustus kemarin, Mbak Desi. Tentunya Hari Kemerdekaan ini sudah 80 tahun ya Pak, sudah Ya, sepuh menurut Bapak tadi. Nah Pak, kalau kita berbicara lebih jauh Pak, sebenarnya apa makna kemerdekaan bagi bangsa Indonesia sendiri Pak? ya, pertama eh, kemerdekaan ini sebetulnya adalah sebuah perjuangan yang sangat panjang gitu di dalam sejarah Indonesia. Sehingga di kemerdekaan itu diperjuangkan dengan pertumpahan darah gitu, mulai dari perjuangan bersenjata yang dilakukan di berbagai daerah gitu, kemudian munculnya gerakan-gerakan nasionalisme dengan pergerakan nasional, baik melalui organisasi-organisasi politik maupun partai-partai politik ya, sehingga dengan perjuangan yang sangat luar biasa kita bangsa Indonesia kemudian eh, bisa memerdekakan diri gitu Mbak Desi. Dan ini gitu sebetulnya bagi generasi muda dengan peringatan proklamasi 17 Agustus 1945 gitu di yang ke-80 kemarin gitu, bahwa sebetulnya eh, bukan sekedar lomba saja gitu. Artinya 17 atau peringatan 17 Agustus bagi kita semua, bagi generasi muda adalah sebuah eh, penanaman nasionalisme sekaligus sebetulnya untuk menjadi ajang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia gitu Mbak Desi, menurut Tentu saya. kita tahu bahwa kemerdekaan tidak diraih dengan mudah ya Pak, berarti kita harus sebagai generasi muda dan juga masyarakat untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia, betul ya Pak? Betul sekali Mbak Desi ya. Ya Pak, lalu Pak, agar semangat perjuangan itu tetap hidup Pak, apa yang harus selalu dikenang masyarakat seperti Indonesia ini supaya momen kemerdekaan tidak hanya menjadi peringatan setahun sekali Pak? Betul, yang pertama gitu dalam setiap ulang tahun gitu, baik yang dilakukan oleh orang perorangan maupun oleh masyarakat luas seperti termasuk bangsa Indonesia adalah peringatan ini adalah sebuah media untuk refleksi, untuk evaluasi diri sehingga kita kemudian menjadi lebih baik ke depannya. Dan salah satu yang menarik menurut saya memang di refleksi kemerdekaan ini adalah bagaimana kita membentuk dalam bidang pendidikan, menurut saya bagaimana kita bisa membentuk sebuah kehidupan yang bersifat intelektual, di mana pendidikan kita akan lebih baik dari tahun ke tahun gitu. Menurut saya
di peringatan ke-80 kemerdekaan ini kita gitu di zamannya Presiden Prabowo, kita sudah mulai mengarah ke hal yang lebih baik gitu, terutama misalnya dengan adanya eh, makan sehat gratis gitu yang diberikan oleh pemerintah kepada generasi muda gitu. Dan menurut saya gerakan-gerakan itu termasuk misalnya makan sehat gratis ini bukan saja sebuah seremonial gitu, untuk mengkonsumsi gitu makanan makanan untuk anak-anak sekolah, tetapi sebetulnya lebih lebih harus dipahami bahwa tujuan utamanya misalnya adalah untuk membentuk generasi intelektual yang dengan gizi yang baik, ketika mereka mendapat pendidikan akan bisa meningkatkan gitu, meningkatkan tingkat intelektual di kalangan anak-anak sekolah kita, sehingga nanti ke depannya generasi yang akan meneruskan kepemimpinan bangsa merupakan generasi yang tangguh gitu, Mbak Desi. Dan tentunya semangat kemerdekaan itu semoga dapat menginspirasi kita semua untuk terus berkarya dan juga untuk membuat Indonesia lebih maju ya Pak. Nah Pak, sekarang Betul sekali, kita Mbak sudah Desi. memperingati kemerdekaan ke-80 tahun. Menurut Bapak sendiri Pak, apakah masyarakat itu sudah benar-benar Pak merasakan kemerdekaan seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa Pak? Ini sebuah pendapat yang sangat subjektif menurut saya. Ya Pak. Kalau ditanya ke banyak orang mungkin juga akan banyak jawaban yang berbeda gitu. Tapi secara umum gitu kalau kita melihat saat ini gitu, kita boleh dikatakan bisa merasakan sebetulnya arti atau makna kemerdekaan itu. Cuma memang gitu dalam situasi negara yang menerapkan efisiensi anggaran yang sangat ketat gitu. Saya melihat gitu di kalangan masyarakat untuk tingkat sebetulnya pendapatan gitu, kemudian tingkat kesejahteraan, walaupun dalam laporan misalnya Badan Pusat Statistik dikatakan baik gitu, tapi dalam realitanya dalam beberapa hal ya kita mengalami sedikit kemandekan atau bahkan cenderung mundur dari masa sebelumnya. Tapi ini mungkin sifatnya sementara gitu, karena mungkin ke depannya dengan kebijakan pemerintah akan membuat kita lebih baik gitu. Ya Pak, jika kita kaitkan Pak dengan kondisi bangsa saat ini, apa yang menjadi refleksi penting bagi kita dalam merayakan kemerdekaan kali ini? Ya, kalau saya melihatnya ya yang pertama adalah bagaimana kita secara kontinu gitu harus terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa gitu. Karena kesatuan dan kesatuan bangsa ini sangat penting sekali, karena bangsa Indonesia ini merupakan bangsa atau negara yang dibilang sangat luas gitu, bahkan terluas keempat di dunia gitu. Dengan geografis yang sangat luas ini, kita memiliki kebudayaan atau suku yang bersifat heterogen gitu, yang bersifat beraneka ragam, sehingga gaung di dalam di peringatan kemerdekaan ini dengan menjaga persatuan dan kesatuan serta tentunya menjaga integrasi nasional ini menjadi sesuatu yang sangat penting, apalagi dengan jargon misalnya Indonesia Maju gitu. Artinya kita harus terus-menerus untuk menciptakan keharmonisan antara satu Dan dan yang lainnya lainnya. gitu ya, Dan menurut saya. tentu persatuan dan kesatuan harus penting ya Pak tentunya, dan menjaga harmonisasi antar lainnya. Nah Pak, selain itu bagaimana Bapak melihat peran generasi muda, tadi kan sudah kita singgung sedikit Pak, dalam mengisi kemerdekaan agar nilai perjuangan tidak luntur oleh perkembangan zaman Pak? Ya, kalau pertama di masa saat ini gitu, ketika Indonesia berusia 80 tahun gitu, sebetulnya di kalangan generasi muda kalau saya melihatnya mendapat tantangan yang luar biasa gitu. Karena generasi muda kita saat ini dihadapkan dengan sebuah kemajuan teknologi yang luar biasa, di mana media sosial, kemudian berbagai
kemajuan teknologi termasuk handphone dan sebagainya itu membuat anak-anak lebih sibuk daripada sebelumnya, dan kesibukan ini sebetulnya jangan sampai di apa di ketika mereka di dalam mereka melakukan pendidikan misalnya, jangan sampai mengganggu pendidikan anak-anak gitu, karena salah satu yang terpenting gitu, anak-anak harus bisa membagi waktu gitu di mana misalnya saat-saat belajar yang tepat, kemudian di mana saat-saat sedikit santai misalnya ketika mereka melakukan atau bermedia sosial. Jangan 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 sampai anak-anak kita saat ini gitu dengan kemajuan teknologi justru lebih lebih banyak terjebak gitu dalam rutinitas untuk melakukan berbagai berbagai atau Media bermedia sosial, lebih banyak bermedia bermedia sosial. sosial. Dan ini menurut saya kalau itu yang terjadi dampaknya sangat luar biasa sebetulnya, Mbak Desi gitu. Ya, Bung Presa, tentunya Artinya kita sebagai generasi muda jangan sampai terjebak ya Pak dengan media sosial atau kemajuan teknologi sekarang. Nah, pemirsa, tadi kan sudah seperti yang Bapak katakan tadi, tantangan ya Pak, tantangan khusus yang dihadapi bangsa Indonesia di era globalisasi saat ya, ini. Nah Pak, kalau kita lihat dari sisi pendidikan sejarah Pak, Bapak kan dosen pendidikan sejarah ya Pak. Nah Pak, seberapa penting pengajaran sejarah bagi generasi muda untuk menanamkan nilai kemerdekaan? ya, ini sebenarnya pertanyaan Mbak Desi itu mengingatkan saya dengan sebuah slogan dari Bung Karno dalam konsep apa yang disebut oleh Bung Karno sebagai jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah Sejarah, gitu. Artinya betul sekali. sejarah itu sangat penting gitu. Dan sejarah atau masa lampau itu sebetulnya pelajaran kita di hari ini untuk lebih baik di masa depan gitu, sehingga kita tidak jatuh ke lubang yang sama untuk kedua kali. Ini sangat mengapa kemudian sejarah menjadi penting, dan pelajaran sejarah juga atau pengetahuan sejarah kita juga saat ini sedang menghadapi tantangan yang juga luar biasa dengan kemajuan teknologi Teknologi ya saat tentu. ini. Ya, berbagai wacana yang ada di media sosial misalnya, bahkan lebih banyak hoaxnya misalnya daripada fakta atau Nyatanya ya data Pak. sejarah yang disampaikan secara baik dan benar. Artinya sebetulnya literasi atau bacaan atau buku-buku sejarah dari yang ditulis itu juga juga menjadi sesuatu yang sangat penting gitu, Mbak Desi. Sehingga bagi kami misalnya para pengajar dan para akademisi sejarah berusaha sedapat mungkin untuk setiap tahun misalnya mengeluarkan buku-buku sejarah supaya bisa dibaca oleh anak-anak muda gitu, dan ini bisa mengatasi misalnya permasalahan yang mereka hadapi ketika mereka menonton berbagai tontonan sejarah misalnya yang masif misalnya, termasuk misalnya di YouTube yang ditonton anak-anak kita cukup dari AP gitu, Mbak Desi. Nah, sehingga eh, pertama yang paling penting menurut saya di dalam pelajaran sejarah kita gitu saat ini adalah bagaimana anak-anak itu didekatkan dengan sejarah yang ada di sekitarnya mereka, di sekitar mereka sendiri gitu. Misalnya bagaimana mereka mengetahui sejarah Kota Palembang, sejarah Sumatera Selatan, dan ini untuk mengatasi supaya mereka ya tidak sangat nantinya sangat familiar misalnya justru dengan sejarah yang di luar gitu, yang lebih lebih jauh dari mereka seperti sejarah Korea atau misalnya sejarah Amerika. Sehingga dengan gerakan-gerakan seperti ini gitu, anak-anak muda kita bisa membaca atau memahami sejarah yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka lebih peka dengan untuk membangun terutama, dan untuk membuat sebuah planning ke depan
di sekitar mereka gitu, Dan Mbak Desi. tentunya pemirsa seperti yang dikatakan Bung Karno, janganlah kita sekali-sekali melupakan sejarah ya Pak. Sebagai generasi muda juga kita jangan sampai melupakan, bahkan melepaskan untuk memerdekakan Indonesia ini, bahkan kita harus membangun ya Pak, membangun kemerdekaan ini agar Indonesia ini lebih maju lagi Lebih dan untuk maju lagi. lebih maju lagi, betul sekali Pak. Nah Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang teknologi ya Pak. Tentu kita juga tidak bisa lepas dari perkembangan teknologi itu sendiri. Nah kalau tadi sebenarnya lebih ke sisi negatif, menurut Bapak Pak, apakah media sosial ini juga bisa menjadi sarana yang efektif untuk menumbuhkan semangat nasionalisme? Betul, betul sekali Mbak Desi gitu. Jadi selain ada dampak negatif sebetulnya, ya Ada tentu media dampak sosial, positifnya juga ya Pak? ya tentu dampak sosial memiliki banyak sisi-sisi positif gitu. Nah, salah satunya misalnya bahwa tadi seperti persebaran tentang penanaman nasionalisme, ya termasuk bisa dilakukan melalui gerakan di media sosial gitu. Jadi ya termasuk buku-buku dan referensi-referensi sejarah, jurnal-jurnal atau tulisan-tulisan tentang sejarah untuk menanamkan nasionalisme di kalangan anak muda gitu. Itu juga sekarang banyak di media sosial. Tetapi yang ingin saya tekankan bahwa di dalam sejarah itu sangat penting adalah apa yang disebut dengan kritik gitu, bahwa ketika kita mencoba memahami sesuatu termasuk memahami sejarah, yang jelas kita juga harus punya kritik gitu. Apakah berita atau misalnya apakah yang disampaikan itu benar atau Benar atau salah, hoax? ya ya benar atau keliru misalnya, ya tentu kita harus ada kritik gitu. Dan kritik itu tentu dari apa dengan cara membanyak Referensi ya bacaan Pak? dari sumber-sumber yang Iya. lain gitu. Ya sehingga kemudian berbagai apa namanya usaha atau berita-berita atau misalnya tulisan-tulisan untuk menanamkan nasionalisme lewat media sosial kemudian menjadi lebih efektif gitu di kalangan anak-anak muda kita, Mbak Desi gitu. Ya, berarti untuk media sosial itu sendiri ada dampak positif dan juga negatifnya ya Pak bagi kalangan generasi muda Benar dan juga sekali itu. masyarakat Ya. agar kita lebih memahami apa yang diberitakan itu adalah benar atau tidak benar ya Pak. Nah Pak, kalau kita bandingkan Pak, bagaimana peringatan kemerdekaan dulu dengan peringatan kemerdekaan yang dilakukan masyarakat sekarang Pak? Iya, ini juga sebuah gambaran yang sangat menarik gitu Mbak Desi. Kalau Ya kita Pak. melihat misalnya eh, secara historis gitu bahwa sebetulnya kemerdekaan kita tahun 1945 itu baru diperingati secara kontinu setelah pasca pengakuan kedaulatan. Artinya setelah eh, setelah persetujuan meja bundar, Belanda kemudian mengakui kedaulatan dan kemudian penghapusan Republik Indonesia Serikat, dan kemudian Indonesia kembali ke Republik Indonesia di tahun 1950, baru secara masif tahun 1950 itu dilakukan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya sejak saat itu proklamasi sering diperingati hampir tiap tahun gitu. Dan tentu di dalam peringatan yang cukup panjang setelah tahun 50 sampai masa sekarang ini ada berbagai gelombang gitu. Karena masing-masing era kemudian berbeda. Misalnya di masa Orde Lama gitu. Tentu di masa Orde Lama dia lebih mengedepankan ritual gitu. Artinya peringatan itu sebagai atau proklamasi itu lebih bersifat ritual untuk bukan saja mengenang tapi sebenarnya memperingati, karena di masa Orde Lama tentu para pejuang-pejuang yang berjuang gitu, baik yang mengangkat senjata maupun berdiplomasi, yang melakukan perjuangan diplomasi itu masih hidup misalnya. Tapi kemudian di masa-masa berikutnya peringatan proklamasi lebih bersifat pesta rakyat gitu. Sehingga kita lihat kan sehingga misalnya ketika masa Orde Baru dengan generasi kedua dari generasi pertama yang ikut berjuang di tahun-tahun 45
sampai 50 itu dan diganti oleh generasi kedua, dia lebih bersifat pesta rakyat. Sehingga berbagai permainan-permainan di masa Orde Baru ini lebih banyak bersifat lomba-lomba gitu untuk peringatan eh, HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tentu kemudian apa yang dilakukan di masa Orde Baru itu berubah ketika memasuki masa Orde Reformasi. Jadi kalau kita bandingkan Mbak Desi gitu, termasuk di Palembang gitu, tentu peringatan 17 Agustus berbeda dengan masa Orde Baru. Kalau Orde Baru misalnya dia lebih mengedepankan sisi-sisi dari keberhasilan pembangunan nasional dengan mengadakan pawai pembangunan, kemudian juga termasuk baris berbaris, dan ada tempat khusus. Misalnya kalau seingat saya dulu di sekitar Pal TV itu ada namanya kampus gitu. Kampus itu dulu setiap bulan kemerdekaan menjadi tempat pameran gitu, stand-stand pameran untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Sehingga kita yang hidup di masa reformasi ini sangat merindukan sebetulnya masa-masa di masa Orde Baru ketika kita mencoba memamerkan segala keberhasilan pembangunan di Indonesia, termasuk di kota Palembang gitu. Palembang. Luar Iya, biasa sekali ya Pak perjuangan iya, para pahlawan kita terdahulu untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk kita generasi bangsa dan untuk selalu mengingat dan bahkan mengenang untuk perjuangan para pahlawan itu sendiri ya Pak. Baik Pak, iya. terakhir Pak, apa harapan Bapak di momen kemerdekaan Republik Indonesia ini yang ke-80 tahun ini Pak? Ya, yang sangat kita harapkan dari peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 ini adalah secara persatuan dan kesatuan kita makin erat gitu, dan kemudian muncul kesadaran nasional juga semakin kuat, bukan saja di seluruh lapisan masyarakat, tetapi juga di kalangan pemerintahan gitu, sehingga pemerintahan juga bisa mengayomi rakyat dan rakyat bisa merasa diayomi oleh pemerintah, sehingga rakyat betul-betul merasa makna dari kemerdekaan itu sesungguhnya. Dan kemudian juga yang tidak kalah penting adalah kita bisa terus menjaga stabilitas politik dan stabilitas ekonomi, sehingga integrasi atau persatuan dan kesatuan nasional kita terus terjaga. Jadi ini sebetulnya adalah media kita bersama. Jadi HUT proklamasi ini sebetulnya media kita bersama untuk sama-sama melakukan refleksi diri gitu. Artinya kalau kita selama ini belum baik, ya kita harus meningkatkan menjadi lebih baik gitu. Banyak sekali harapan yang kita harapkan ya Pak untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini, bahwa untuk semakin mengenang dan juga memperingati dengan perayaan-perayaan yang menarik tentunya ya Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Dedi atas penjelasan yang sangat bermakna pada siang hari ini. Semoga wawancara ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga, mengisi dan memaknai kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan dan tetap semangat berkarya untuk Indonesia maju. Terima kasih Pak, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya, terima kasih banyak Mbak Desi.